komunikasi yang baik, mengembangkan karakter, membentuk Misalnya, yang pertama menyampaikan Sebagai bentuk dukungan, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Memo Rindu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari YouTube Memo Rindu. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita @memo_rindu. Shalom, merdeka! Merdeka. Yap, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Aku harus panggil apa nih? Di GMKI biasanya panggilan paling bagus tuh untuk perempuan apa, untuk laki-laki apa? Atau ada panggilan spesial biasanya? Biasanya kalau kita di pergerakan Bung dan Bing aja Bu, tapi kalau di sini kita pakai Ibu, sementara kan Ibu karena dari bolehlah panggil kami adik-adik gitu. Teman-teman lah ya, teman-teman kayaknya lebih enak kalau adik-adik, langsung aku merasa paling senior nih jadinya. Selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Senang sekali bisa berbagi bersama dengan teman-teman, Kak Desi Olivia, Kak Rian Martin, Kak Jessica, Kak Andi Dumai, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Ria Ukur Rindu Tondang. Boleh dipanggil Kak Rindu, lebih sering sih dipanggil Kak Rindu. Kak Rianya agak terlalu jarang dipanggil. Jadi saya memang sekarang lagi berdinas di DPRD Kota Tanjung Pinang, mewakili rakyat Kota Tanjung Pinang. Nah, terima kasih buat kesempatan ini. Saya akan memulai materi yang sudah saya siapkan slide-nya di depan teman-teman semua. Saya mengambil judul dari judul yang diberikan oleh kakak Eli ya. Saya ambil Milenial Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, berbicara mengenai milenial, what is the millennial generation? Siapa generasi milenial itu? Generasi milenial adalah generasi yang kelahirannya tahun 1980 sampai tahun 1995, atau pada saat ini mungkin berusia antara 25 tahun sampai dengan 41 tahun. Nah, kalau dalam usia yang seperti 25 tahun sampai 41 tahun, biasanya mereka-mereka ini menuju dan sedang berada dalam kematangan karir. Ada yang sudah tamat kuliah, ada yang sudah mulai bekerja, bahkan ada yang sudah mendapatkan promosi di tempat pekerjaannya. Nah, ternyata millennial generation ini mempunyai bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040. Apa itu bonus demografi? Yaitu pada tahun 2030 sampai 2040, generasi milenial atau generasi yang produktif itu lebih banyak daripada generasi lainnya. Jadi ini merupakan bonus demografi bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kalau dikatakan bonus demografi, berarti keberadaan milenial bisa berbanding lurus dengan jumlah PDB, produk domestik bruto, ataupun kehebatan bangsa kita bisa berbanding lurus dengan bonus demografi ini. Tapi harus ada syaratnya. Tidak bisa karena hanya banyaknya milenial tiba-tiba hebat kita ataupun pendapatan negara kita tuh tinggi. Nah, apa syaratnya itu? Syaratnya bonus ini akan menjadi bonus ketika masyarakatnya produktif. Nah, sebaliknya bonus ini akan menjadi ancaman ketika milenialnya tadi tidak produktif. Nah, jadi ketika milenial ini bagus atau mereka baik, maka berdampak baiklah bagi perkembangan bangsa ini. Makanya dikatakan di poin berikutnya, millennials are the owners of the future. Mereka lah pemiliknya jika mereka baik. Tetapi sebaliknya,
ketika millennials itu tidak produktif, mereka jugalah penghancurnya negara ini. Itulah yang kita gambarkan mengenai milenial, bahwa nanti di tahun 2030 sampai 2040, keberadaan milenial, jumlah orang yang produktif seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang tidak produktif. Itulah bonus demografinya untuk negara kita, negara Indonesia. Yang kedua, dengan keberadaan millennials tadi, kita kaitkan apa yang sedang dialami oleh negara kita. What is our nation problem? Yang pertama, apa yang menjadi masalah negara ataupun bangsa kita sekarang ini adalah bangsa ini sedang sakit akut akibat COVID-19. Kok akut, Kak? Gitu kan? Ya, karena dampaknya luar biasa. Pandemi COVID-19 ini per tanggal 17 Agustus semalam ya tahun 2021, yang positif itu udah di angka 3.892.000. Yang meninggal itu sudah di angka 120.013 orang. Nah, betapa banyak dan besarnya dampak COVID-19 ini bagi negara kita. Mungkin memang bukan bagi negara kita, bukan hanya negara kita. Di negara lain pun berdampak yang sama, tetapi kita mau kupas habis apa yang terjadi di negara kita sekarang. Nah, dampak COVID-19 ini sangatlah banyak. Terjadilah lockdown pada saat itu, PSBB, PPKM, sampai pembatasan-pembatasan lainnya, mengakibatkan banyak dampak yang kurang baik, bahkan secara psikologis juga berdampak bagi masyarakat Indonesia. Mereka mengalami kekhawatiran dan yang lainnya. Sesudah itu yang kedua, pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun masih minus. Kuartal kedua tuh tahun 2020 minus 5,32%, dan kuartal pertama di tahun 2021 minus 0,74%. Nah, dampak yang dialami oleh negara kita sekarang adalah ekonomi kita berjalan mundur. Sedangkan harusnya ekonomi dari suatu negara tuh minimal berjalan di angka 7,5%. Yang kita alami sekarang minus. Jadi negara kita ini sedang berjalan mundur di bidang ekonominya. Kita butuh nih semangat-semangat milenial tadi untuk membangkitkan negara ini. Selanjutnya, jumlah korban PHK selama pandemi mencapai 6,47 juta. Gila. Yang di PHK selama pandemi sampai saat ini sudah di angka 6,47 juta, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk bertambah jika pandemi ini tidak segera berlalu. Jadi ini akan menjadi PR untuk kita semua yang ada di Zoom pada malam hari ini. Ini memang data yang kami sajikan. Sesudah itu jumlah pengangguran meningkat sampai 9,7%. 9,7% yang seharusnya masyarakat Indonesia tuh mungkin yang produktif, yang harusnya bekerja itu di angka 189.000. Kalau kita kalikan 9,7% itu pengangguran udah 18.333. Wow. Nah, dan benar, saya yakin ini akan semakin bertambah jika pandemi ini, COVID-19 ini belum bisa teratasi dengan baik. Dari data di atas, di mana peran para milenial? Ternyata generasi milenial memiliki karakter yang positif. Ini kami ambil dari penelitian negara Singapura ya. Yang pertama, milenial itu lebih dekat dengan sosmed. Dan itu sangat benar. Kalau generasi milenial, generasi seperti kita, itu kalau ketinggalan dompet tidak masalah. Tapi kalau ketinggalan handphone, luar biasa gelisahnya, kita nggak bisa berbuat apapun. Bahkan ketika kita duduk ngopi sama teman-teman kita lebih sering pegang gadget daripada interaksi berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, milenial itu positif karakternya kreatif, inovatif, dan informatif. Kenapa kreatif, inovatif, dan informatif? Karena gadget sudah selalu ada di tangan mereka. Informasi apa saja, bahkan
slide presentasi saya malam hari ini, saya ambil referensinya dari gadget. Nggak perlu lagi saya ke perpustakaan untuk membaca buku atau mengambil referensi lain. Nah, itu kreatifnya anak-anak milenial sekarang. Bahkan melakukan segala sesuatu tinggal lihat tutorial aja. Jadi kita sangat terbantu di zaman teknologi yang maju sekarang ini. Yang ketiga, lebih menyukai entrepreneur atau pengembangan diri. Lebih suka berwirausaha. Jadi benar, milenial itu suka tantangan gitu. Suka tantangan. Kalau orang lebih menyajikan, dia punya jualan di stand-stand, milenial lebih menggunakan handphone untuk mempromosikannya. Jadi dia bisa sambil baring-baring di sofa, tapi uangnya datang terus gitu, mengalir terus. Ada juga yang sekarang itu lebih kayak YouTuber, ya yang aktif untuk mengedit-edit video, itu pasti dipergunakan zaman sekarang. Yang ketiga, menyukai pekerjaan freelance. Milenial lebih suka yang free, tidak suka diatur. Dia mau mengerjakan pekerjaannya kapanpun dia mau tengah malam, mau pagi-pagi sekali atau siang, dia mau freelance, kapanpun dia bisa, di situ dia kerjakan. Yang terakhir, memiliki daya saing yang tinggi. Nah, ini kan tadi saya sudah jujur di awal bahwa the positive karakter ini saya ambil dari penelitian di Singapura. Sekarang saya penasaran dengan teman-teman yang ada di GMKI Tanjung Pinang Bintan ya sekarang ini. Apakah karakter-karakter tadi yang sudah saya sebutkan itu juga menjadi bagian dari kita, generasi milenial? Apakah positif karakter ini juga menjadi bagian dari teman-teman yang ada di grup Zoom ini? Saya berharap pastinya ini menjadi bagian dari teman-teman. Jadi ketika milenial ini mempunyai positif karakter, what should millennials do? Apa yang harus dilakukan oleh milenial? Nah, di sini saya mengambil 3 poin. Inilah intinya materi pada malam hari ini. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh milenial adalah peningkatan kualitas SDM. Gimana cara peningkatan kualitas SDM? Raihlah pendidikan yang berkualitas. Dikatakan oleh Michelle Obama di sini, kami kutip, with good education everything is possible. Dengan pendidikan yang baik, segala sesuatu itu mungkin gitu. Jika kita boleh melihat latar belakang Obama, dia adalah anak pengungsi, bahkan sering berpindah-pindah, orang Afrika, berkulit hitam, tetapi karena pendidikan yang baik, dia bisa menjadi seorang presiden. Itu pentingnya pendidikan yang berkualitas. Pastinya dengan pendidikan yang baik, segala sesuatu itu bisa menjadi mungkin. Ukuran pendidikan yang berkualitas itu apa? Di sini kami tuliskan lulus dari PTN atau PTS terbaik. Kita tarik ke Indonesia. Di mana PTN dan PTS terbaik itu? Maaf ya teman-teman, ini just sharing sama teman-teman. Jika kita boleh contohkan, PTN dan PTS terbaik itu di Indonesia, contohnya adalah UI, UGM, dan ITB. Mengapa saya katakan ketiga universitas tersebut? Bagaimana kita membuktikannya? Bisa dikatakan mereka sudah mengkapling-kapling di negeri ini. Jika kita berbicara masalah ekonomi, pasti orang UI yang menguasai negeri ini di bidang ekonomi. Jika kita berbicara teknologi, pasti orang ITB yang menguasai teknologi di negeri ini. Jika kita berbicara masalah hukum, pasti orang UGM yang menguasai hukum di negeri ini. Bisa dikatakan, kadang kita ini hanya sebagai penonton, penumpang, bahkan korban dari mereka yang lulus dari universitas-universitas tadi. Mungkin kita agak kecewa ya mendengarkan yang ini. Memang benar. Itu adalah fakta. Jadi jika mau teman-teman hebat, taklukkan pendidikan. Nah,
Jadi bagaimana dong kita-kita yang tidak lulus dari PTN atau PTS tersebut? Apakah kita tidak mempunyai peluang? Ya, pasti dong. Kalau enggak, ngapain kita sampai sekarang gitu. Nah, peluang apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya sangat yakin jika kita mengembangkan keahlian khusus, baik dari pendidikan formal maupun pelatihan, kita akan dipakai dimanapun. Orang-orang yang ahli di bidangnya, dimanapun dia dilemparkan akan dipakai. Nah, untuk itu juga kita harus mengembangkan karakter positif. Karakter positif ini adalah optimis. Optimis ini selalu ada harapan. Pekerja keras artinya rezeki itu harus direbut, tidak ditunggu. Do something. Luas dalam bergaul, tidak memilih-milih teman, bisa bergaul dengan siapa saja, melihat ke depan, tidak pendendam dan yang lain-lain. Nah, ini teman-teman, peningkatan kualitas SDM itu, poin-poin ini harus kita kuasai. Kalau memang kita sekarang tidak berada di PTN atau PTS terbaik, lakukan sisi lain yang bisa mengembangkan dirimu, yang membedakan engkau dengan yang lain. Dan saya sangat yakin mereka-mereka yang sekarang menempuh pendidikan di PTN atau PTS terbaik itu tidak dengan gampangan. Mereka melakukan mungkin 10 kali lebih giat dari kita. Mereka mungkin melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Contohnya kalau kita belajarnya 2 jam, jangan-jangan mereka udah belajar 10 jam, 5 kali lipat. Nah, kalau kita mau ahli di bidang sesuatu, kalau kita mau bisa lebih, pastinya kita mampu. Tapi harus juga bekerja keras dan yang lainnya. Kembangkan karakter positif. Yang kedua, poin yang kedua, kembangkan skill dan jiwa entrepreneur. Tetap berpikiran inovatif dan solutif dalam menjalankan tugas dan profesi. Jadilah solusi, bukan bagian dari masalah. Di mana-mana jangan jadi beban, teman-teman. Maaf nih ya, habis itu besok-besok nggak mau lagi lah panggil Kak Arya tuh jadi pemateri keras. Ya, memang ini sudah sebagian kami lalui juga. Sampai sekarang saya, walaupun sudah jadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, kemarin sesudah menikah, saya nggak seberuntung teman-teman. Saya sesudah menikah baru mulai lagi kuliah. Dan sekarang sesudah jadi anggota DPRD Kota, saya tetap ingin mengembangkan pengetahuan saya. Saya sekarang lagi ambil S2 di Uniba. Nah, yang tadi, di mana-mana jangan jadi beban. Yang kedua, ikut aktif dalam organisasi sosial untuk menambah skill dalam pengembangan organisasi. Bersyukurlah kalian jika kalian terlibat aktif di GMKI ini. Di sekolah tidak ada sekolah organisasi. Disinilah tempatnya untuk belajar berkomunikasi yang baik, mengembangkan karakter, membentuk kepemimpinan. Organisasi adalah wadah yang tepat untuk membentuk semuanya itu. Semua itu hanya kita dapatkan di dalam organisasi. Dan organisasi yang tepat atau wadah yang tepat akan menyempurnakan segala sesuatunya. Nah, menurut saya GMKI adalah wadah yang tepat, dan kalian teman-teman semua yang berada di organisasi ini, beruntunglah kalian karena ada tempat untuk membentuk karakter kita. Cara berkomunikasi ditempah di organisasi. Mungkin di pendidikan formal belum tentu. Nah, di organisasi kita diajar berdebat, sedikit-sedikit dibuat seperti ini kan, sharing kita dengan hal-hal baru. Kita dapat informasi-informasi baru, nanti ada tanya jawab, ada yang bertanya, mencoba berkomunikasi dengan bagus. Ini tempatnya. Wadah ini, wadah organisasi yang tepat untuk kalian berkembang. Nah, sedapat mungkin mengembangkan jiwa wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. Tingkat pengangguran batas toleransinya itu di angka 5%, sekarang 9,7% seperti yang tadi kami katakan. Artinya over. Kaum milenial, jiwa entrepreneurnya tadi tinggi karena pintar dan berkualitas.
maka dia bisa mencari terobosan-terobosan. Orang yang bisa hebat di organisasi sosial, pasti juga hebat di organisasi profit. Kenapa dikatakan demikian? Di organisasi sosial ini kan kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa selain karakter kita tadi yang dibentuk. Oke, mengembangkan kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini lebih ke kepedulian sosial, peduli kepada masa depan bangsa. Taat dan promosikan terus 5M. Kalau dulu nenek moyang kita berjuang melawan penjajah sampai bersembunyi berbulan-bulan karena takut yang luar biasa, sampai ada bahkan yang cacat akibat pertempuran melawan penjajah. Sekarang kita juga lagi berjuang. Tapi perjuangan kita adalah COVID-19. Lawannya tidak terlihat. Karena virus ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Harus pakai alat. Sebenarnya sama perjuangan kita dengan pahlawan dulu. Kita harus berjuang. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Taat. Promosikan terus 5M. Siapa di sini yang belum divaksin? Apa masalahnya? Harus divaksin semua. Ikuti anjuran pemerintah. Selanjutnya, peduli kepada tetangga. Berbagilah dengan sahabat, saudara, dan tetangga semampumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika hari ini kamu hanya bisa membagi sebuah masker, itu pun sudah sangat luar biasa. Jika kamu mempunyai ekonomi yang cukup, kamu bisa bagikan 1 liter beras bagi yang membutuhkan. Itu pun sudah menjadi hal yang luar biasa. Jika kamu tidak memiliki semuanya itu, hanya bisa menegur teman-teman kamu yang tidak taat prokes, itu juga menjadi hal yang luar biasa. Peduli pada ekonomi lemah, belanja ke warung sebelah saja. Tidak perlu ke pusat perbelanjaan modern. Aku udah pernah kayaknya nulis ini. Jadi nanti habis ini opini-opiniku tolong dibaca ya, biar tambah viewernya. Nah, kenapa kita harus belanja ke warung sebelah? Karena kita harus memajukan ekonomi. Kadang kita malu kan, belanja kepada abang-abang yang mikul-mikul itu, malu. Lebih bergengsi rasanya kalau belanja ke hypermart, ambil tanpa lihat harga. Kalau berbelanja ke pasar tradisional, harga kangkung 3.000, Pak, 3.000 seikat. 2 ya Pak, 2 ya, 3.000 2 ikat ya. Walah. Tapi kalau belanja di hypermart, tak perlu lagi, ambil semua. Yang cimori harganya berapa puluh ribu, nggak tahu, yang penting ini lagi viral nih, harus dirasa gitu ya. Jadi teman-teman, mulai hari ini mungkin mari kita coba tingkatkan, mulailah kita belanja ke warung sebelah saja, kita sama-sama bangkitkan. Sebenarnya kalau bisa jujur, yang membuat ekonomi kita bertahan sampai saat ini adalah UMKM. Orang-orang yang membelanjakan dirinya di lingkungannya, itulah yang bisa membuat ekonomi kita bertahan sampai saat ini. Jadi mereka itu harus tetap kita bantu. Yang terakhir, peduli pada generasi penerus, usahakan terlibat memotivasi para pelajar, saudara tetangga, sehingga mereka bisa berprestasi dan bersekolah di tempat-tempat berkualitas. Nah, saya bangga dengan GMKI. Setahu saya GMKI ini pernah, ataupun mungkin sampai sekarang ya, masih buka tempat les ya, tempat les. Nah, konsistenlah melakukan hal itu. Mungkin kalau kemarin les apa, les semua pelajaran, mungkin kita kembangkan ke les bahasa, mungkin yang lainnya. Nah, pedulilah terus ke generasi penerus, karena saya pikirnya seperti ini. Kenapa saya mau jadi pemateri malam hari ini? Ilmu yang saya bagikan, saya dapat, teman-teman juga dapat gitu. Ilmu yang saya bagikan akan berkembang gitu. Jadi luar biasa sebenarnya membagikan ilmu itu. Ilmu itu tidak akan habis, malah bertambah dan berkembang. Jadi saya sangat setuju dan saya sangat mendukung hal-hal bagus yang sudah dilakukan oleh teman-teman GMKI dalam memberikan les kepada adik-adik kita, apalagi mereka-mereka yang kurang mampu. Itu tetaplah kita lakukan, tetaplah lanjutkan dan konsistenlah melakukan hal-hal yang terbaik. Oke, terakhir, milenial tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, itu hukumnya udah hukum pasti. Jika milenialnya tangguh seperti di atas, pasti Indonesia akan tumbuh. Jadi saya yakin
lewat malam hari ini teman-teman sudah punya energi baru nih. Nah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus saya lakukan selaku generasi milenial ataupun teman-teman sebagian masih generasi Z. Di luar sana persaingan akan semakin tinggi, hari demi hari kesempatan akan semakin kecil. Tetapi milenial tadi selalu melakukan kreativitas dan inovatif. Nah, itulah keunggulan teman-teman semua. Jadi contoh saja, maaf ya teman-teman, jika temanmu ada yang bangga, dia setiap hari dia di rumah, ke kampus, makan, balik ke rumah, tanpa melakukan apapun karena menurut dia itu hanyalah itu tugasnya yang harus dia selesaikan. Harusnya dia lebih bangga lagi kalau dia bisa berbuat walaupun dia lagi kuliah. Saya sangat salut dan sangat bangga kepada teman-teman yang bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan tepat walaupun kalian sekarang bertumbuh dalam organisasi. Seringkali seperti itu. Jika sudah masuk dalam sebuah organisasi, langsung dah lupa dia apa tugas utamanya. Jadi aturannya selesai 4 tahun sarjananya, udahlah aku kan di organisasi nih lagi ngetren-ngetrennya nih, udahlah 6 tahun lah, masih toleransi. Nah kalau bisa 4 tahun, kenapa kamu selesaikan 6 tahun? Berapa banyak kamu buang waktumu sia-sia. Tapi ini memang keras, benar. Saya sebagai orang tua pun merasakan hal yang sama. Sebenarnya biaya sekolah, biaya kuliah di STIE itu berapa sih? 1.500.000. Tapi saya tidak mau selesainya tidak tepat waktu, rugi untuk membayar 1.500.000 untuk hal-hal yang bisa kita capai sesuai dengan target. Nah, sekarang saya rasa apa yang sudah saya paparkan malam hari ini boleh ditangkap dan diaplikasikan teman-teman saya GMKI yang ada di Tanjung Pinang, Bintan ini. Saya sangat bangga nantinya jika dan saya juga bangga kepada GMKI ini karena saya tahu senior-senior kalian tuh termasuk orang-orang hebat. Ada Abang Hutasoid ya, BPN, Bang Greos, mereka pemikir-pemikir yang hebat, pembicara-pembicara yang hebat. Nah, kalian juga boleh meniru mereka, melakukan hal-hal baik sehingga kalian boleh berkembang dan maju. Jadi, jika milenial tangguh, Indonesia pasti tumbuh. Itu kuncinya. 3 poin tadi harus kalian analisa. Kalau bisa dilakukan, jadi semangat dan pacuan untuk kalian ke depannya beraktivitas. Kalau tadi Kak Rindu sudah membagikan materinya dari perspektif milenial, lalu kaitannya dengan pengembangan apa saja, potensi dan sumber apa saja yang harus dilakukan oleh generasi milenial, saya akan memotret dari segi gerakan mahasiswa atau peran mahasiswa kaitannya dalam bingkai semangat milenial. Nah, dalam tulisan yang saya buat ini, saya memberikan judulnya yaitu eksistensi gerakan mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Ya, jadi 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Suatu perjalanan panjang sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 silam. Ada bongkar pasang sistem pemerintahan, gonta-ganti rezim dan kepemimpinan, tarik-menarik kebijakan, serta dinamika sosial politik yang menyertainya telah membentuk wajah Indonesia seperti sekarang ini. Nah, tentu tidak berhenti sampai saat ini saja, bahwa Indonesia akan terus berproses menjadi Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Pada tahun ini, untuk kedua kalinya, rakyat Indonesia harus mengingat rayakan kemerdekaannya dengan kondisi terbatas. Adanya pandemi COVID-19 seolah memaksa setiap warga negara mengurung niatannya untuk berkumpul bersama, mengekspresikan kegembiraan. Jadi, saya kira kita sudah merasakan, bisa dibilang musuh bersama selama 2 tahun terakhir ini, yang mana berangkat bermula atau berawal dari bulan Maret 2020, pandemi itu melanda Indonesia, dan hingga sekarang ini kita merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan situasi yang terbatas. Hari Akbar bersejarah yang dipertunjukkan melalui format gerak jalan, ragam lomba tingkat nasional hingga lokal, dan rangkaian kegiatan ekspresif lainnya yang dilakukan di lapangan luas terpaksa terjadi seketika. Momentum sukacita yang
semestinya dilangsungkan secara tatap muka, tergantikan dengan perjumpaan virtual tanpa sentuhan fisik. Suatu penampakan keramaian yang dipraktikkan tidak seperti masa-masa sebelumnya. Jadi kita sangat merasakan bagaimana dulu kalau ada lomba panjat pinang, misalnya pohon pinang, lalu tarik tambang, dan berbagai macam ragam lomba-lomba yang dilakukan di tingkatan nasional hingga ke lokal itu kemudian kita tidak rasakan lagi. Ya mungkin saja sekarang lomba-lomba itu bisa dibentuk, bisa dilakukan melalui via virtual misalnya, dan lagi sebagainya. Nah, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, terdapat berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebarannya. Kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat sedemikian berganti nama. Jadi kita tahu bersama bahwa pemerintah pusat dari sejak awal pandemi ini masuk selalu saja menggonta-ganti nama kebijakan yang tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Rindu, yaitu yang mana awalnya itu kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu dalam prosesnya dirubah lagi PSBB transisi, lalu kemudian PPKM darurat, lalu yang terkini PPKM yang kian naik level. Jadi kita tidak tahu lagi sekarang ini dilanjutkan PPKM ini entah ke level berapa lagi teman-teman. Nah, kebijakan yang dibuat berjilid-jilid dengan skema yang sama akan menimbulkan kesan tanya besar dari masyarakat. Kapan pandemi ini berkesudahan? Jadi kadang masyarakat kita sudah pusing ya, karena aturan PPKM ini dibatasi sampai jam 8 malam, mereka berjualan misalnya, teman-teman UMKM tadi yang disinggung oleh Karindu, sebagai kontributor terbesar dalam mendongkrak pemulihan ekonomi nasional. Tapi kemudian mereka selalu bertanya-tanya, kok kebijakan ini selalu saja dilakukan, mungkin dengan nama yang berbeda, tapi skenario-nya sama. Nah, kira-kira kapan sebenarnya pandemi ini berakhir? Itu menjadi pertanyaan yang mendasar yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat luas Indonesia. Nah, kalau kita melihat adapun tema hari ulang tahun kita yang ke-76 ini, yang diusung pemerintah adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, tema ini sebenarnya memuat sederetan nilai luhur bangsa Indonesia, seperti halnya nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah, untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Sebuah tema yang bila dibedah maknanya, menggambarkan semangat juang seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam gumulan panjang di tengah pandemi yang belum juga berakhir. Jadi, tema ini hendak memberikan syarat sebenarnya bagaimana perjuangan yang tak henti-hentinya, yang bertubi-tubi terus dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk juga dilakukan oleh gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, baik di pusat hingga ke tingkatan cabang-cabang. Dan saya kira teman-teman di Tanjung Pinang juga pasti ada melakukan, ada satu sikap atau tindakan, entah tadi sudah disinggung oleh Rindu, bagi-bagi masker misalnya, atau sosialisasi mengenai protokol kesehatan, yang walaupun secuil tindakan atau sikap itu, namun memberikan dampak besar, terutama bagi edukasi masyarakat kita di tengah pandemi ini. Lalu yang terakhir adalah orang gerakan masuk bagian dari sistem. Jadi ini kadang juga ketika dia sudah membuat sebuah gerakan sosial misalnya, dan ketika gerakan sosial itu sukses, dia menjadi bagian dalam sistem itu, ada kemungkinan besar sebuah gerakan itu bisa berakhir. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan, lantas dapatkah kita mendeteksi sejauh mana eksistensi kemahasiswaan tatkala melihat kecenderungan meredupnya gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia? Apakah kemudian gerakan kita meredup ini karena kita tidak mampu mensiasati di tengah era virtual, misalnya di tengah era digital, dan juga ditambah dengan kehadiran pandemi COVID-19, atau seperti apa? Ini pertanyaan reflektif yang coba saya ajukan kepada teman-teman. Nah, di bagian akhir saya mencatat bahwa ada satu hal yang pasti, bahwa setiap generasi memiliki masa, pergumulan, peluang, sekaligus kesempatan untuk berbuat dan bertindak. Alex Mirakaho, salah satu penggagas pola dasar sistem pendidikan kader GMPI tahun 2006, dia mengungkapkan bahwa setiap kader gerakan memiliki 3 kemampuan dasar, yaitu meramalkan kemungkinan yang terjadi di masa depan atau forecasting the probable future, atau mencitrakan atau menggambarkan kemungkinan masa depan atau imaging the probable future, lalu merancang kemungkinan yang terjadi di masa depan, yaitu designing the probable future. Nah, di dalam 3 kemampuan inilah tersimpan spirit perubahan yang bila mana dioptimalkan dapat mensponsori terwujudnya Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Sekian mungkin teman-teman materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Mohon maaf saya belum sempat membuatkan dalam bentuk
PowerPoint, tapi setidaknya dengan Word ini bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih dan shalom. Terima kasih untuk moderator yang udah ngasih kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan Kak, saya Lis Veronica saya pun komunikasi di GMK Tanjung Pinang Bintan. Di sini saya mau bertanya terkait tadi di materi Kakak dijelaskan judulnya itu kembangkan skill dan jiwa entrepreneur. Ada poin ketiga yaitu ikut aktif dalam organisasi sosial untuk menambah skill dalam pengembangan organisasi. Yang ingin saya tanyakan Kak, ketika kita sebagai anak muda masuk ke dalam suatu organisasi, tapi organisasi yang kita masukin ini nggak sesuai dengan bidang kita, nggak sesuai dengan passion yang kita minati. Jadi cara kita nge-handle itu kira-kira gimana ya Kak? Mungkin ada saran masukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Nah, untuk pertanyaannya Kak Lis Veronica ya tadi ya, kita nih berkembang di sebuah wadah, tetapi sebenarnya wadah itu nggak cocok dengan talenta kita ataupun kemampuan kita. Sebenarnya kalau dalam kehidupan ini kita maunya kita selalu berada di tempat yang tepat sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan hobinya kita, sehingga itu boleh menyenangkan. Tetapi itu kan hanya keinginan. Kalau kenyataan seperti saya, menurut saya jadi anggota DPRD itu adalah sesuatu yang luar biasa, enak gitu. Nggak perlu belajar, ternyata tidak. Sesampai di sana, banyak kosakata baru yang harus saya pelajari. Mereka sudah 2 periode, yang periode kedua atau ketiga periode, mereka sudah wow, excellent banget dalam segala hal. Jadi aku nggak tepat nih di sini. Nah, tadi sebagai millennials kita harus seperti yang Bang Robert katakan tadi, kita ini agen perubahan. Kita bawa organisasi itu ke perubahan yang terbaik sesuai dengan stylenya kita. Tetapi juga jangan karena sesuai dengan stylenya kita, style kita urakan, kita bawa ke yang urakan. Tidak, kita combine lah sesama anggota sehingga kita nyaman untuk berkembang di sana. Mungkin kalau contohnya masuk organisasi yang nggak sesuai bakat kita, berarti kita harus gimana menyesuaikan diri di dalamnya menjadi yang lebih baik, kira-kira gitu ya Kak? Kadang kita memang harus nggak sesuai dengan bakat kita. Jadi kita lewat organisasi itu ada bakat baru. Makanya setiap saat kita bisa bisa mengembangkan bakat gitu Kak. Jadi pertama, organisasi yang kita tempati tadi nggak sesuai dengan bakat kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita bersama-sama dengan anggotanya membangun organisasi itu, maka ada bakat baru yang muncul dari kita. Jadi itu tadi, memang mungkin tidak nyaman, tetapi tetaplah melakukan yang terbaik. Terima kasih buat kesempatannya. Shalom. Perkenalkan, saya Gabriel Sianipar, Sekretaris Bidang Organisasi dari Komisariat Senggarang. Saya ingin bertanya, pertama saya ingin menyampaikan pernyataan yang mungkin yang kurang dari Kak Ria ya. Pertama, tadi kan Kak Ria bilang kalau keuangan yang nomor satunya adalah UI, kalau hukum adalah UGM, kalau teknik mungkin ITB, tapi kalau kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali bisa disaing gitu. Salah satu yang terbaik. Keren. Harus seperti itu, harus merasa bangga dengan alma maternya. Saya juga bilang STIE itu paling bagus di Tanjung Pinang. Oke, lanjut. Pertanyaan saya Kak, kalau kayak kami ini lah Kak, kayak anak organisasi. Terkadang kan kami ini kan milenial dan kami itu sangat segan atau ragu atau bisa dibilang malu-malu untuk minta pendapat ke senior-senior kami Kak. Jadi kami itu buta, jadi kami itu kurang mendapatkan ilmu. Dan senior kami ini ada yang dia nggak mau kasih materi atau saran gitu kalau nggak bertanya. Jadi itu gimana ya Kak? Ini salah seniornya atau gimana, atau salah kaminya gitu Kak? Karena kan kami anak-anak milenial zaman sekarang tuh kayak gitu Kak. Dia malu untuk bertanya karena segan atau ragu gitu Kak. Sekian, terima kasih. Thank you Gabriel. Anak milenial itu nggak malu untuk bertanya harusnya. Kalau aku bisa menjawab dengan jujur, itu bukan salahnya senior ketika kalian tidak diberikan contohnya, kok kami tidak diajarin ya? Atau kok dia nggak tahu ya bahwa kami ini butuh arahan? Kan seperti itu kan?
Jadi di organisasi itulah kita dapatkan cara berkomunikasi yang benar, cara menghormati senior, bagaimana mengambil hati senior sehingga ilmunya tuh turun terus mengalir. Karena kayak ilmu Bang Roberto nih, nggak ada yang salah. Mungkin yang salah itu memang benar tadi, milenial malu-malu, takut salah kan. Padahal kayak gini, tadi nggak ada yang mau bertanya, sekarang sudah bertanya, hebat-hebat semua pertanyaannya, malah hampir tak terjawab sama aku. Jadi nggak ada yang salah, cuman mari teman-teman ubahlah mungkin sedikit demi sedikit. Kalau memang tidak ngerti, katakan tidak ngerti. Kalau memang kurang paham, katakan kurang paham. Kalau memang butuh penjelasan ulang, apalagi itu di kampus, katakan butuh penjelasan ulang, maka dosennya pun akan pusing. Wah, aku tidak bisa main-main nih dengan mahasiswa sekarang. Mereka sudah lebih kritis. Baik Kak, makasih Kak. Ada juga sedikit masukan ini buat teman-teman saya yang masih sekarang kuliah. Semakin kalian aktif berkomunikasi dengan dosennya, nilainya akan plus. Saya yakin, saya kemarin cum laude loh teman-teman, 3,76. Saya yakin itu bukan hanya karena kepintaran, tapi karena komunikasi yang baik gitu. Komunikasi yang baik, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosennya, bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana agar dosennya tuh kenal kita gitu. Jadi malam inilah aku langsung kenal, oh itu si Gabriel gitu, karena dia sudah mengambil momen untuk berdiskusi gitu. Oh itu Liz Veronica gitu. Jadi jangan abaikan kesempatan-kesempatan kecil itu, karena dosen akan menilai itu. Mungkin nggak semua kita secara akademik ini luar biasa. Ada yang talenta-talenta lain yang harus kita kembangkan untuk menyaingi orang yang luar biasa di bidang akademik gitu. Mungkin kita luar biasa di bidang komunikasi, silahkan berkomunikasi dengan baik. Semakin kita giat, semakin sering kita berkomunikasi, bangunlah diri teman-teman. Bangun karakter kita di GMKI ini, belajar berkomunikasi, belajar berdebat, belajar menulis, sama kata Bang Roberto, belajar membuat konten. Jadikan dirimu berbeda dari orang lain. Kalau orang jam 5 pagi bangun, kita setengah 5 wajib bangun. Gitu caranya. Ambil start lebih awal. Tapi kalau sekarang, iya aku nanti bakal orang hebat, tapi cuman lipat tangan, duduk-duduk ngopi. Ya, gimana caranya? Kalau ngopi pun sharingnya dengan orang yang tepat, tidak ada masalah. Jadi hidup itu memang keras. Ternyata kader-kader GMKI itu luar biasa, dan saya bangga bisa berdiskusi dengan teman-teman. Itu saja, terima kasih. Pada malam hari ini senang banget sudah melakukan Zoom meeting ataupun sharing bersama teman-teman GMKI Tanjung Pinang Bintan. Pastinya banyak hal-hal baru yang saya dapatkan lewat diskusi malam hari ini, membangkitkan semangat milenial saya lagi, juga membagikan semangat milenial saya kepada teman-teman GMKI. Semoga pertemuan malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman GMKI, juga bagi saya, dan pertemuan-pertemuan berikutnya juga boleh dikonsep sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang di organisasi yang berkarakter dan berjiwa sosial yang baik. Pesannya untuk teman-teman GMKI, juga mahasiswa-mahasiswa lain di luar GMKI yang ada di Kota Tanjung Pinang, terus kembangkan dirimu jadi mahasiswa yang terbaik, asah kemampuanmu, asah kelebihanmu, jadikan itu jadi modal untuk membentuk masa depanmu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan ketika kalian belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, giat, sehingga hasilnya boleh menjadi maksimal. Pastinya semua usaha tidak mengkhianati hasil. Semangat teman-teman mahasiswa!